dalam penyelidikannya menyatakan bahwa Imam Siddiq, korban yang meninggal dunia tersebut, itu dilakukan oleh satu orang secara eksplisit melalui surat pemanggilan kepada adik korban yang telah meninggal dunia. Kita dapat melihat pasal yang diterapkan oleh penyidik itu pasal 353 ayat 3 tanpa diletakkan ataupun dituliskan 55 dan atau 56. Nah, ini yang jadi kita tanda tanya. Sementara tersangka atau yang sekarang sudah ditahan di Polsek Rimbo Bujang ya, di rutan, di rumah tahanan, tidak pernah ada mengalami tanda-tanda luka cakar gitu. Tidak ada luka-luka perlawanan. Sementara kalau kita lihat yang mengantar korban saat kritis di Rimbo Bujang itu ada 7 orang. 2 diantaranya oknum polisi. Yang ini yang harus kita periksa lebih dalam dan memohon sangat kepada Bapak Kapolda Jambi, terutama kepada Bapak Propam Presisi, agar ini diperiksa dulu terpisah begitu. Apabila ada temuan, dipatsuskan dulu 2 anggota Polri ini. Kemudian barulah kita periksa satu persatu ini. Ini saya lihat penyidik Rimbo Bujang, saya percaya cuman seperti kurang profesional menangani perkara kuo. Sehingga perkara ini hanya cuman satu pelakunya. Kemudian kita ada juga melihat suatu penyelidikan yang kami lakukan. Tersangka yang berinisial H ini, HH bisa kita katakan, ya, tidak ada memiliki bela diri. Tapi korban meninggal dunia. Nah, ini yang jadi pertanyaan gitu. Terima kasih. Informasinya Pak, ini izin. Informasinya meninggalnya almarhum Imam Khomeini Siddiq ini ceritanya dikeroyok atau dikerumuni massa. Benar tidak Pak ini? Yang jelas sudah kita selidiki, memang benar ada statement dari tersangka Hendra, ya, atau inisial H ya, bisa kita katakan praduga tak bersalah. Sesampainya di Polsek Rimbo Bujang sekitar pukul 4 ya, pukul 4 di Polsek Rimbo Bujang melaporkan bahwa kami menemukan seorang manusia yang diduga mencuri sudah kritis, yang mana dilakukan oleh masyarakat setempat atau massa setempat. Lantas dari pengaduan tersebut, berangkatlah penyidik Polsek Rimbo Bujang ke TKP dan menanyakan kepada warga. Ternyata warga tersinggung dan kemudian mengeluarkan surat pernyataan yang ditandatangani oleh kepala desa, kepala dusun, juga ketua RT, 34 warga sekitar, bahwa kami tidak ada melakukan pengeroyokan terhadap korban. Ada surat, itu adalah fitnah. Ada surat pernyataannya itu Pak? Ada di berkas perkara, ada di yang kita tangani di kantor kita, ada di kantor desa juga ada arsipnya, lengkap. Kemudian menurut Bapak pengacara sebagai mewakili warga dari korban, langkah yang akan dilanjutkan untuk proses hukum bagaimana Pak? Kalau bisa kita melakukan perlawanan hukum karena kita merasa tidak adil. Kita dari pihak yang sudah meninggal dunia diperlakukan dengan tidak adil, dengan tidak fair. Negara ini negara hukum, equality before the law, semua sama di mata hukum. Kita sudah melaporkan dugaan tindak pidana menghalang-halangi penyidikan dengan keterangan palsu atau bohong. Dengan terlapor adalah HH, SH, dan kemudian H itu sendiri di Kepolisian Daerah Jambi. Kemudian apa tanggapan Bapak untuk penertiban hukum ke depannya untuk Republik ini, utamanya untuk daerah Provinsi Jambi, Kabupaten Muara Bungo? Saya lihat cuma hanya satu ya,
penegakan hukum harus dilakukan transparan, profesional. Itu saja. Oh gitu Pak ya. Siap. Itu harapan kita ya. Itu harapan kita, dan kita selalu berkoordinasi dengan bagian Wasidik, pengawas penyidik Polda Jambi. Kemudian informasinya almarhum ini meninggalkan 2 orang anak tanpa ibu. Terus bagaimana tanggapan dari pihak si korban menurut Pak pengacara ini? Tanggapan dari pihak korban sementara ini mereka sedang berduka cita. Yang pertama, yang kedua, mereka tidak percaya bahwa pelaku pembunuh anaknya adalah satu. Itu tidak mungkin. Dan yang paling terpenting, ketika jam 8 tanggal 18, sebelum korban berangkat, anak yang pertama mengatakan kepada bapaknya, "Ayah kemana pergi?" Dan dijawab oleh ayahnya, "Bapak mau cari kerja dulu supaya untuk ada uang kamu nak, masuk SMP nak." Itulah percakapan mereka terakhir kali. Pembicaraan terakhir si bapak pergi mencari uang untuk biaya masuk sekolah di SMP. Ya. Begitu Pak ya. Ya. Kemudian ada lagi informasi, ceritanya bahwa pihak keluarga yang telah diduga melakukan pembunuhan ini mendatangi korban untuk minta berdamai. Apakah dengan adanya perdamaian ini lalu hukum akan diabaikan? Bagaimana Pak? Kalau itu kami kembalikan kepada proses penyidik yang mana ditangani oleh penyidik tangguh dari Polsek Rimbo Bujang, ya. Akan tetapi kalau dari pihak korban tidak lagi melihat suatu angka di atas kematian yang begitu sadisme ini, tidak ada. Begitu. Oh begitu Pak ya. Izin sedikit Pak Saragi, kita Ya. kembali ke belakang. Boleh. Tadi Anda mengatakan di situ ada oknum Ada. yang kira-kira terlibat. Ya. Kalau kami boleh tahu, oknum ini bertugas di mana? 2 oknum ini dalam tahap penyelidikan dan atau penyidikan yang dilakukan oleh Polsek Rimbo Bujang, saya yakini